Oke, baik. Kali ini kita coba bahas yaitu soal UKK. Kita coba lihat dulu soal UKK, misalnya kita buat itu adalah soal paket 1. Oke, kita bisa baca di soalnya yaitu kebutuhannya mulai dari PC, terus kliennya, dan juga teknik yang digunakan itu router, routing static, dan juga dynamic static. Dan dinamik. Nah, kebutuhannya juga tentu ini tidak beda jauh dengan soal tahun lalu, sepertinya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Pertama itu kita coba lihat adalah buat jaringan lokal LAN dan IP kliennya adalah 250.3.1 misalnya /28. Ini adalah menyesuaikan dari internet ISP. Ini adalah untuk WLAN. Nanti kita lihat topologinya dan juga DNS-nya yang sudah ditentukan. Lalu nanti di sini kalau berdasarkan topologi dia itu dari ISP turun ke switch atau hub, lalu dibagi pada koneksi router 1 dan router kedua. Router 1 ini terhubung kliennya dengan kabel, dan router kedua ini terhubung kliennya menggunakan wireless atau LAN. Nah, di sini juga kita lihat lakukan konfigurasi dynamic routing dari A ke B. Jadi nanti untuk menghubungkan router A ke B ini adalah menggunakan dynamic routing. Oke, terus nanti di sini adalah static routing, yaitu router B ke internet. Router B ke internet. Oke. Dan web proxy mungkin akan kita lakukan yaitu minimal 2 website, yaitu pada klien 1 atau yang adanya di bawah router 1 atau router A. Dan juga mungkin seperti DNS listnya, list time-nya, gateway, dan juga itu nanti akan kita lihat. Oke, langsung aja. Di sini saya menggunakan FB951 untuk routernya, yaitu ada 2 yang sudah terhubung pada switch yang sama, kurang lebih sama seperti topologi ini. Oke, pertama kita coba lihat di sini ada 2 mikrotik dan ini langsung dari servernya yang masih 0. Oke, kita coba login, defaultnya yaitu admin. Masing-masing routernya kita beri nama, misalnya sistem, kita berikan ID-nya yaitu penamaan sistem identity, misalnya router A, apply OK. Lalu kita minimize dulu. Lalu yang di atas admin juga, yaitu kita coba buat yaitu sistem identity router B, misalnya router B, apply OK. Lalu kita akan coba lihat lagi di refresh. Nah, di sini sudah dibagi yaitu ada router A dan ada router B. Oke. Setelah itu kita sebelum melakukan konfigurasi, kita cek dahulu berapa IP yang ketemu atau IP DHCP-nya yang ada dari si ISP-nya. Oke, dengan perintah ipconfig. Nah, maka network yang saya gunakan itu adalah 192.168.40. Dengan gateway-nya adalah 192.168.40.1. Nanti ini akan kita butuhkan pada saat konfigurasi router B. Sedangkan DNS-nya di sini bisa saja menggunakan 0.1.
Oke, langsung saja kita lakukan konfigurasinya, yaitu saya buka dulu kedua halaman. Ini router A, dan yang satu lagi kita buka router B-nya. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Ini router A, ini router B. Pertama, kita lakukan konfigurasi dulu terhadap si router A. Ini router A, ini router B. Oke. Di sini bisa saja kita tambahkan dahulu untuk penamaan. Penamaan ini adalah koneksinya ke internet. Oke. Kita tambahkan dulu namanya, kita berikan penamaan yaitu Ether1. Internet, apply, oke. Dan ini adalah untuk klien. Klien, apply, oke. Sama halnya juga pada router kedua, yaitu router B. Kita ganti dulu interface-nya. Ini adalah internet, apply, oke. Dan ini kita aktifkan dulu. Kita setting dulu untuk WLAN-nya. Itu misalnya ini kita ganti jadi mode AP bridge. Namanya adalah peserta @ukk misalnya, untuk nama hotspotnya nanti. Apply, oke. Langsung saja kita setting dulu untuk passwordnya, si wirelessnya ini nanti. Misalnya kita lakukan setting password default saja. Ini kita aktifkan. Misal passwordnya saya buat 123456778, 123456778. Bisa kita tampilkan, yaitu dari sini. Oke, apply, oke. Nah, di sini interface-nya sudah kita berikan nama, yaitu WLAN 1. Kita ganti menjadi klien. Oke. Ya, baik. Kita konfigurasi dulu satu persatu, yaitu si router A. Si router A itu kita panggil tadi karena mendapatkan IP dari si ISP-nya otomatis, maka kita pilih IP DHCP client, lalu kita pilih tanda tambah, kita cari port atau ether berapa yang digunakan untuk koneksi internet, yaitu ether1, apply, oke. Nah, ini pastikan dia sudah mendapatkan IP secara otomatis dan dengan statusnya adalah bound. Oke. Lalu kita bisa juga melakukan pengecekan bahwa ini sudah ada internet atau belum, yaitu misalnya ping google.com. Nah, ini dia terkoneksi internet tapi hanya pada sebatas router, kliennya belum. Nah, lalu kita tambahkan untuk IP client tadi seperti di soal, yaitu IP lokal LAN itu adalah 250.3.1/28. Misalnya saya tambahkan adalah IP address tanda plus, yaitu 200.50.3.1/28. Dan tujuan interface-nya adalah klien. Lalu saya apply, oke. Setelah itu kita lihat lagi di sini, dia sebenarnya tidak diwajibkan untuk membuat DHCP server pada kliennya, karena nanti si LAN itu atau si komputer yang terkoneksi dengan kabel itu menggunakan IP statik. Oke. Terus langsung saja nanti kita lewatkan dahulu yang bagian ini nanti kita berlakukan untuk router B. Kita coba config yang bagian web proxy terlebih dahulu. Oke, misalnya ini masih di router A. Ini saya tambahkan IP web proxy
Ini kita aktifkan atau centang dengan enable akses. Misalnya, ini bisa kita ganti chat administratornya adalah peserta UKK misalnya. Apply aksesnya kita tambah yaitu domain atau apa saja yang mau diblokir. Misalnya di sini itu minimal 2. Jadi misalnya kita buat contohnya itu adalah di destinasi hostnya www.smkn4 kota bekasi.sch.id. Lalu ini kita pilih actionnya Deni. Apply. Oke. Kita tambahkan satu lagi yaitu destinasi hostnya www.aliteknisi.com misalnya. Lalu ini kita apply dengan actionnya adalah Deni juga. Apply. Oke. Nah, kemudian setelah si web proxy kita sudah tentukan apa saja yang diblokir, kita aktifkan yaitu firewall-nya, yaitu IP firewall agar dapat di-redirect. Nah, tadi juga masih ada yang kelewat yaitu IP untuk akses internet, IP firewall yaitu NAT, dan untuk akses internet itu chain-nya kita ganti jadi SSNAT. Action-nya itu kita gunakan adalah masquerade. Apply. Oke. Dan untuk redirect-nya si firewall web proxy tadi kita tambahkan lagi yaitu dengan ini chain-nya ganti jadi DSNAT, protokolnya TCP, dan desktop port-nya adalah 80 karena kita menggunakan browser nanti untuk melakukan uji cobanya. Action-nya kita ganti jadi destination, kita ganti redirect. Nah, portnya itu kita ganti 80. Apply. Oke. Lalu kita lihat lagi yang perlu disetting adalah pada router A itu sementara ini sudah, tinggal kita mau pindah dulu kepada router B. Oke. Si router B tadi kita sudah lihat networknya, maka kita tambah ini pada router B IP address plus di sini kita tambahkan IP dari ISP 192.168.40. Misalnya saya pilih 2/24 dan dapatnya itu adalah sumber internet atau Ether1. Apply. Oke. Dan dia permintaannya adalah ini tadi static routing. Maka kita tambahkan routingnya IP root. Lalu di sini kita tambah yaitu gateway-nya adalah 192.168.40.1. Lalu di apply dan oke. Ini sudah. Dan kita diminta untuk menambahkan DNS. Ini bagian DNS. DNS-nya adalah primary-nya 888, secondary-nya juga adalah 253.33. Oke, kita tambahkan pada router B yaitu IP DNS. Ini kita tambahkan yaitu 888. Lalu satu lagi yaitu 200.50.3.33. Apply. Oke. Oke, setelah itu kita lihat lagi pada jaringan WLAN-nya kita diminta untuk membuat networknya yaitu dapatnya adalah 250.3.50 sampai dengan 250.3.61. Nah, sebelumnya kita tambahkan dulu IP address pada Ether 2-nya atau si WLAN untuk client, untuk WLAN-nya tanda plus kita buat adalah 200.50.3.49/28. Kenapa? Karena di sini nanti yang jadi gateway itu diminta adalah 49.
Oke, kita coba tambahkan dulu, yaitu tujuannya adalah WLAN 1, apply, oke. Setelah itu, kita berikan tadi IP DHCP server, kita pilih DHCP setup. Ini tujuannya adalah WLAN 1 atau client, dengan DHCP-nya adalah network 48/2/28, terus gateway-nya adalah 49. Lalu ini tadi kita diminta adalah network 50 sampai 61 IP yang bisa diterima klien. Next, lalu ini tadi sudah sesuai DNS yang kita setting. Dan list time-nya ini dibuat di 6 jam. 6 jam yaitu 0. Oke. Next. Oke. Nah, dia tampilan seperti ini merah karena belum ada yang terkoneksi. Nanti akan kita uji coba. Oke. Lalu kita lihat lagi di sini, yang belum dilakukan itu adalah buatkan dynamic routing dari router A menuju router B. Nah, MikroTik itu cukup banyak untuk melakukan dynamic routing, yaitu bisa saja misalnya kita gunakan dynamic routing yang kita gunakan misalnya di sini adalah OSPF. Kita lihat di sini, misalnya di router A, kita lihat di menu routing, routingnya itu ada BFD, BGP, Filter, MME, dan OSPF sampai REP juga. Misalnya saat ini kita gunakan dynamic routingnya adalah OSPF. OSPF, langsung saja klik OSPF, pilih networknya, lalu tanda plus. Tanda plus itu daftarkan network atau IP yang ada pada router A, misalnya seperti ini, networknya. Ini. Oke, arti di sini adalah 192.168.0/24. Lalu apply. Ini 192.168, oh ya salah, ada koma. 192.168.0/24. Oke, apply. Oke. Satu lagi yaitu ini dengan networknya adalah 3.0, yaitu 200.50.3.0/24. Oke, portnya masih sama. Apply. Oke. Bukan, sorry, ini salah penambahan, ini salah di sini. Maksudnya OSPF tadi. Oke, OSPF itu 200.50.3.0/28. Oke, apply. Oke. Hal yang sama juga kita tambahkan pada si router B, yaitu kita pilih routing OSPF, lalu kita tambahkan networknya, yaitu 192.168.40.0/24. Apply. Oke. Kita tambahkan lagi, tadi kita lihat di sini addressnya berapa, yaitu networknya adalah 48. Plus tambahkan lagi 200.50.3.48/28. Oke, apply. Oke. Nah, ini bisa saja kita lakukan uji coba, namun di kliennya harus kita koneksikan dulu, yaitu si wirelessnya. Misalnya WLAN-nya saya akan coba koneksikan menggunakan handphone, boleh. Kita coba connect dengan handphone. Jika nanti ada klien yang terhubung, maka nanti WLAN 1 ini dia statusnya akan berubah dengan statusnya running, ada R. Oke, misalnya kita coba dulu terkoneksi. Nah, misalnya nih sudah terkoneksi. Lalu kita coba cek lagi di sini. Tadi IP address-nya berapa di sini misalnya, dan IP address yang ada di router B-nya berapa.
kita coba ping saja. Misalnya saya mau ping ke 200.50.3.49 ping, atau bisa saja kita lihat terlebih dahulu berapa IP client dari sisi kliennya. Misalnya saya cek yang di handphone terlebih dahulu, IP client yang ketemu secara DHCP itu misalnya di sini IP DHCP server, listnya berapa IP-nya yaitu 61. Maka saya coba ping yang 200.50.3.61. Saya ping melalui si router B. Ini DHCP list. Oke. Misalnya kita ping 200.50.3.61. Enter. Coba kita lihat, ini statusnya masih, ini belum. Nah, ini sudah terkoneksi. Kalau dia sudah reply, dia sudah terkoneksi. Oke. Saat ini kabelnya coba saya pindahkan. Kabel LAN yang ada pada komputer akan saya pindahkan untuk melakukan uji coba pada router A, yaitu pada kliennya. Misalnya saya pindahkan, saya koneksi ke Ether 2 pada router A. Misalnya kita coba akses router A. Oke, ini saya sudah connect ke router A. Di sini kita diminta tadi adalah menggunakan static. Oke, saya coba koneksi, terkoneksi, IP-nya saya coba setting, itu Ether 2. Di sini kita masukkan IP-nya adalah secara static. Static IP version 4. Terus di sini kita masukkan adalah 200.50.3. Misalnya saya pilih di 2 misalnya. Sini dia pakainya adalah 240/28. 250.3.1. Gateway-nya tadi adalah 8888 atau di sini 200.50.3.1. Oke. Kita coba cek. Nah, kita coba menggunakan browser speed test. Nah, ini sudah terkoneksi dengan internet. Saat ini koneksi yang diterima itu belum kita lakukan limitasi seperti yang diminta pada soal. Dia dapat koneksi internet itu sebesar 10 Mbps. Pada soal kita diminta untuk memberikan batasan. Batasan misalnya setiap klien itu hanya memperoleh IP itu 64 KB. Ini kabel, ini pada router A dan ini pada router B. Oke. Terus kita coba dulu untuk menambahkan, yaitu di sini router A masuk pada router A-nya. Lalu ini kita tambahkan dengan menggunakan queue. Kita pakai simple queue aja, yaitu misalnya ini adalah all bandwidth. Nah, ini networknya 00 aja, apply OK. Lalu kita tambahkan untuk semua network yang ada pada kliennya. Klien. Terus ini networknya adalah, langsung saja di sini kita pilih tujuannya ke klien. Ini klien. Dan di sini kita pilih parannya adalah all bandwidth.
Dan speednya yang diberikan itu tadi adalah 64 KB. 64 KB. Apply, oke. Kalau misalnya semuanya dapat koneksi all, maka ini kita coba hilang, targetnya apply, oke. Kita coba misalnya speed test ulang. Tentunya 64 KB itu sangat kecil ya. Speed test misalnya 64 KB. Kalau dikasih limitasinya. Nah, ini dengan speednya 64 KB maksimal. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, itu kita coba lagi yang bagian untuk si ETA 2 yaitu wirelessnya, agar kelihatan di sini. Ini WLAN-nya atau kabelnya saya cabut atau bisa di disable. Kita coba, sebelum itu kita coba dulu deh, kita coba untuk ngeping IP tadi yang ketemu si klien. Itu saya buka CMD ping 200.50.3.61. Ini adalah IP klien yang ada pada router B. Misalnya enter. Harusnya bisa saling komunikasi. Nah, ini dia jawabannya adalah reply. Ini kenapa jauh? Karena speed internet yang dikasih sudah di size 64 KB. Oke, sekarang kita mau lakukan lagi pengecekan pada klien ya. Klien yang ada pada, ya tapi sebelumnya kita coba cek dulu web proxy ya. Web proxy ini tadi belum kita uji coba yang pada kabel. Misalnya www.smkn4kotabekasi.ech.id. Kita lihat dulu. Ini dengan speed 64 KB. Nah, ini hasilnya. Jadi ketika kita ngeblokir satu halaman website, harus tampil error forbidden. Ini buktinya bahwa kita sudah melakukan proxy. Oke, ini sudah berhasil di router A dan router A-nya sudah kita lakukan testing. Sekarang kita mau testing yang pada router B, yaitu dengan speednya adalah 32 kbps. Oke, ini kita disable dulu networknya. Lalu kita connect dengan hotspot dengan atas nama itu adalah peserta UKK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini sudah terkoneksi. Ya, terkoneksi. Lalu kita akan coba tes. Kita coba tes dulu. Itu ping IP config. Dia dapat IP-nya adalah 60. Oke, ping google.com misalnya. Oh ya, di routernya tadi sepertinya belum. Ini kayaknya ada yang kelewat, yaitu bentar, ini kita cek lagi winboxnya. Kita coba masuk ke router bagian B. Sepertinya tadi akses IP firewall NAT-nya belum diaktifkan. Action-nya adalah masquerade. Apply, oke. Oke, coba kita tes lagi, yaitu ping google.com. Nah, ini sudah ada koneksi.
Baik, semua di sini sudah dilakukan tadi tes koneksi router ke router, tes koneksi ke klien, nanti semua tugas pada, eee, si router A dan B, baik ini juga sudah tugasnya sudah selesai. Baik, selamat mencoba dan silakan jika ada yang dibutuhkan silakan ditinggalkan pada kolom komentar. Jika ada tutorial yang dibutuhkan lagi silakan di-request juga di kolom